Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Karina Syahrani Syahlan, NIM 091058022120, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Semester 2. Pada video kali ini, saya akan memaparkan atau mempresentasikan materi dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Konseling. Adapun materi kali ini yaitu perkembangan peserta didik. Apa sih yang dimaksud dengan perkembangan peserta didik? Nah, secara bahasa sendiri, perkembangan merupakan suatu tahapan baik fisik maupun psikis ke tahap selanjutnya. Namun, dalam istilah, perkembangan adalah suatu tahapan yang berkesinambungan dan saling berhubungan. Sedangkan peserta didik merupakan makhluk yang tumbuh dan berkembang yang bersifat dinamis dan memiliki karakteristik tertentu, yang mana hal ini adalah proses alami suatu individu. Jadi, perkembangan peserta didik memiliki arti suatu tahapan perubahan seorang peserta didik, baik fungsi-fungsi, pola pikir, moral, fisik maupun psikisnya menuju tahapan selanjutnya yang saling berkesinambungan. Tujuan dan manfaat mempelajari perkembangan peserta didik. Adapun tujuannya, yang pertama, agar mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik. 2. Dapat merespon perilaku peserta didik secara tepat. 3. Membantu mengenali adanya penyimpangan yang terjadi pada diri peserta didik. Dan yang keempat, untuk membantu memahami diri sendiri sehingga dapat berperilaku secara tepat. Selain dari tujuan, adapun manfaat mempelajari perkembangan peserta didik. Yang pertama, memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan beserta faktor-faktor yang memengaruhinya, yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, dan moral. Yang kedua, memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Faktor-faktor perkembangan peserta didik. Faktor perkembangan peserta didik terdiri dari dua. Yang pertama, faktor internal, seperti gen dan sifat bawaan, kecerdasan, bakat khusus, dan kepribadian. Yang kedua, faktor eksternal seperti kesehatan dan nutrisi, peran keluarga, dan lingkungan sosial. Selanjutnya, tugas dan fase-fase perkembangan peserta didik. Yang pertama, tugas perkembangan fase bayi dan kanak-kanak. Tugas-tugas perkembangan pada fase ini meliputi kegiatan-kegiatan belajar sebagai berikut. Misalnya, belajar memakan makanan keras, belajar berdiri dan berjalan, belajar berbicara, belajar mengendalikan pengeluaran benda-benda buangan dari tubuhnya, belajar membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, belajar mengadakan hubungan emosional selain dengan ibunya, dengan ayah, saudara kandung, dan orang-orang di sekelilingnya, dan belajar membedakan antara hal-hal yang baik dengan yang buruk. Yang kedua, tugas perkembangan fase anak-anak. Tugas-tugas perkembangan pada fase ini meliputi kegiatan-kegiatan belajar sebagai berikut. Misalnya, belajar membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. 2. Mencapai kematangan untuk belajar membaca dalam arti mulai siap mengenal huruf, suku, kata, dan kata-kata tertulis. 3. Belajar membedakan antara hal-hal yang baik dengan yang buruk, juga antara hal-hal yang benar dan salah, serta mengembangkan atau membentuk hati nurani. Yang ketiga, tugas perkembangan fase remaja. Proses perkembangan pada masa remaja lazimnya berlangsung selama kurang lebih 11 tahun, mulai usia 12-21 pada wanita dan 13-23 tahun pada pria. Tugas-tugas perkembangan pada masa remaja adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencapai pola hubungan baru yang lebih matang dengan tebang sebaya yang berbeda jenis kelamin.
Yang kedua, mencapai peranan sosial sebagai wanita atau pria. Yang ketiga, menerima kesatuan organ-organ tubuh sebagai pria maupun wanita. Yang keempat, keinginan menjadi bagian dari masyarakat. Yang kelima, menjadi kemerdekaan atau kebebasan emosional dari orang tua atau orang dewasa lain. Yang keenam, mempersiapkan diri untuk mencapai karir. Dan yang ketujuh, memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman tingkah laku. Yang keempat, tugas perkembangan fase dewasa. Masa dewasa awal ialah fase perkembangan saat seorang remaja mulai memasuki masa dewasa, yakni usia 21 sampai 40 tahun. Adapun tugas-tugas perkembangan masa ini adalah sebagai berikut. Misalnya, mulai bekerja mencari nafkah, memilih pasangan hidup untuk berumah tangga, mulai berumah tangga, belajar hidup bersama dengan pasangan, mengelola tempat tinggal, membesarkan anak-anaknya dan menyediakan kebutuhan keluarga, serta menerima tanggung jawab kewarganegaraan. Itulah tadi pemaparan materi dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Konseling. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.